Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai perkawinan dan perceraian. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Korintus pasal 7 ayat 12 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon hikmat bijaksana dari Allah kita. Bapa Surgawi dalam Kristus, kami bersyukur karena ada firman yang menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dan seluruhnya adalah datangnya dari Engkau. Kami mau membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu dan membimbing kami untuk menaati perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, tentunya kita harus menyadari bahwa pembahasan tentang pasangan yang tidak seiman, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, merupakan sebuah fakta yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Bagaimana kita memahami konteks saat surat Paulus ini diarahkan, ditujukan, dan kita baca sampai saat ini. Tentunya kita harus mengetahui bahwa sebelum Injil diberitakan di kota Korintus, sudah ada banyak orang yang menikah, melakukan perkawinan, dan berkeluarga. Itu adalah suatu fakta yang tidak terelakkan, keniscayaan ada di mana saja. Perkawinan merupakan hal yang wajar di dalam kehidupan umat manusia, karena setiap orang menghendaki adanya keturunan dan bertambah banyak agar bumi ini dipenuhi, agar dapat dikelola dalam berbagai usaha kerjanya. Dan kita harus mengetahui dan mengerti konteks itu juga ada di kota Korintus. Hal yang paling perlu untuk kita pikirkan dan renungkan ketika kita berbicara tentang perkawinan yang seperti ini. Tentulah orang-orang di Korintus mengerti betul bahwa ada banyak pasangan yang awalnya belum mengenal Kristus, sekarang salah satu dari pasangan itu mengenal Kristus. Karena anugerah Tuhan, kebaikan dan kemurahan hatinya, sehingga salah satu pasangan itu percaya kepada Kristus. Di dalam kepercayaan kepada Kristus, ada hal yang perlu untuk diketahui, dan pengajaran ini penting, karena tentunya berdampak pada kehidupan perkawinan, keluarga dari orang yang percaya ini, dan terhadap pasangannya serta anak-anaknya. Jadi konteksnya bukan seperti ini. Bolehlah orang Kristen mencari jodoh, mencari pasangan dengan orang yang belum percaya. Tidak demikian. Ini bukan sebelum perkawinan. Konteks dari ayat ini sudah ada perkawinan antar orang yang tidak percaya. Namun ada orang-orang dari keluarga-keluarga yang tidak percaya ini, pasangan mereka salah satunya percaya kepada Kristus. Semata-mata itu anugerah Tuhan. Nah, bagaimana respon dan tindakan orang percaya ketika ia menyadari bahwa pasangannya belum percaya kepada Kristus, sementara ia percaya kepada Kristus? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Dan apa yang harus dinyatakan? Disinilah Rasul Paulus sebagai pemimpin gereja pada waktu itu dan sekaligus sebagai hamba Tuhan, Rasul Kristus,
memberikan pengertian supaya semua sikap tindakan orang-orang percaya dalam konteks pasangan yang seperti itu mengambil satu keputusan yang tepat. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang diberikan hikmat dan menyadarkan kepada kita bahwa tanpa hikmat keputusan kita bisa keliru. Tetapi sekaligus Rasul Paulus adalah seorang rasul yang betul-betul menyelesaikan problem dengan hal-hal yang konkret, bukan sesuatu imajinasi atau sesuatu hasil daripada pemikirannya belaka. Tentu karya Roh Kudus menolong Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada keluarga, terutama orang Kristen yang mana pasangannya belum percaya kepada Kristus dan sudah punya anak yang dikaruniakan Tuhan. Mari kita lihat lebih lanjut pembahasannya. Tentunya kita melihat, membaca, memperhatikan dalam ayat-ayat ini kita menemukan paling tidak alasan tidak bercerai, kesulitan pasangan, dan penebusan yang boleh kita lakukan di dalam konteks waktu itu dan konteks saat ini. Mari kita perhatikan satu demi satu bagian ini. Alasan tidak boleh bercerai. Yang pertama adalah perkawinan merupakan perintah Allah bagi manusia sebelum manusia berdosa, yang termasuk bagian dari providensia dan berkat umum bagi manusia. Artinya, manusia diciptakan menurut gambar rupanya, sepasang dan diberkati untuk beranak cucu bertambah banyak memenuhi bumi. Perkawinan merupakan institusi pertama yang didirikan Tuhan di atas bumi. Perkawinan adalah institusi yang di hadapan Allah itu suci. Berkaitan dengan dua tujuan penting. Yang pertama, berbicara tentang beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Yang kedua, berkaitan dengan pengelolaan bumi. Pada dasarnya, perkawinan merupakan bagian dari rencana dan rancangan Allah berkaitan dengan seluruh keberadaan manusia di bumi ini dan di bumi yang akan datang. Dengan kata lain, perkawinan adalah hal yang benar, yang baik. Hanya persoalannya, pertama, karena manusia sudah berdosa, seolah-olah perkawinan itu adalah hal yang jahat. Yang kedua, karena sudah berdosa, maka ada penyimpangan di dalam semua mekanisme perkawinan. Kita bahas bagian yang pertama. Perkawinan, sekalipun manusia sudah berdosa, tetap dinyatakan Tuhan sebagai cara Tuhan menyatakan penggenapan untuk umat manusia memenuhi bumi. Artinya, tidak ada peristiwa perkawinan yang dianggap tidak berkenan di hati Tuhan atau berbuat jahat. Termasuk orang-orang yang tidak percaya. Ada ribuan agama dan kepercayaan di seluruh muka bumi sampai saat ini. Pasangan demi pasangan melangsungkan pernikahan atau perkawinan berdasarkan pada tradisi, kepercayaan, tata aturan, adat, dan etnis masing-masing. Dan tentunya dilakukan dengan suatu sikap untuk betul-betul memaduserasikan hubungan laki-laki dan perempuan dewasa dalam satu ikatan perkawinan yang mana masing-masing mempertanggungjawabkan hidupnya bersama-sama. Nah, ini adalah perkawinan. Entah dia beragama apapun, kepercayaan apapun, etnis apapun, antar etnis, antar kelompok, antar golongan, bahkan di dalam situasi apapun yang tersulit. Nah, ini hal yang pertama. Jadi perkawinan itu baik, perkawinan itu indah, perkawinan itu mulia. Namun hal yang kedua yang perlu kita ketahui, karena manusia sudah berdosa, manusia itu punya keinginan untuk memuaskan hawa nafsu, punya keinginan untuk melawan kehendak Tuhan, bahkan punya keinginan untuk meninggikan diri, maka ada penyimpangan dalam institusi perkawinan. Ada perkawinan poligami, ada perkawinan poliandri, ada perkawinan pada dirinya, ada perkawinan terhadap binatang atau hewan, dan ada perkawinan dengan robot, ada perkawinan dengan dirinya sendiri. Jadi beragam penyimpangan terjadi. Ada perkawinan dengan lawan jenis dan sesama jenis, ada perkawinan dengan orang-orang yang jauh lebih rendah umurnya atau jauh lebih tinggi umurnya. Sehingga terjadi penyimpangan perkawinan sesuai seharusnya mekanisme di awal. Bahwa pasangan itu bukan hanya berbicara tentang lawan jenis, tetapi juga berbicara tentang sistem struktur yang setara. Nah, penyimpangan itu terjadi karena apa? Dosa, kejahatan, ketidakmampuan manusia mengikuti kehendak Tuhan. Akibatnya, perkawinan mengalami sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Terjadi degradasi, terjadi kerusakan moral, terjadi kehancuran. Nah, inilah sehingga dampaknya terhadap masyarakat, terhadap bangsa, terhadap peradaban dunia.
Namun, kita harus mengerti juga bahwa perkawinan pada dirinya adalah baik. Dengan kata lain, kalau dalam konteks Korintus ini, orang-orang yang tidak percaya melaksanakan perkawinan di kota Korintus, dan itu baik, tidak menjadi masalah. Karena memang ada yang di dalam keberadaan umat manusia, secara inheren umat manusia akan melaksanakan perkawinan. Dengan kata lain, tidak boleh bercerai karena perkawinan itu baik, karena perkawinan itu mengikuti apa yang dimau Tuhan. Asalkan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tadi saya sebutkan. Bagian yang kedua, mengapa alasan tidak boleh bercerai? Karena posisi anak dalam keluarga, khususnya dalam keluarga-keluarga yang pasangannya salah satunya itu sudah percaya kepada Kristus. Maka posisi anak dalam keluarga membutuhkan firman Tuhan dari ibunya atau dari ayahnya agar mereka mengenal Kristus sebagai juru selamat dan penebus mereka. Di sini pentingnya peran seorang dari salah satu pasangan, entah ibu, entah ayah, yang berupaya memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik kepada anak-anaknya. Posisi ini penting untuk anak-anak, bukan saja anak-anak dicukupkan kebutuhan jasmaninya, tetapi juga dicukupkan kebutuhan rohaninya. Siapa yang mendidik mereka di dalam keluarga-keluarga yang seperti itu? Pastilah yang mendidik mereka adalah orang tua mereka. Lalu bagaimana orang tua itu mendidik kalau orang tua itu melangsungkan perceraian? Karena salah satu dari pasangan itu tidak percaya kepada Kristus. Disinilah Rasul Paulus dengan hikmat dari Allah memberikan nasihat kepada orang-orang percaya yang sebelumnya menikah dengan orang-orang yang dikasihnya dalam pernikahan bukan Kristen, sekarang sudah percaya kepada Kristus, lalu mereka akhirnya mengambil satu tindakan untuk mau bercerai. Paulus mengingatkan, tidak usah bercerai. Kecuali pasangan yang tidak percaya itu mau memisahkan diri, mau menceraikan dirinya, atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Namun, kalau suaminya atau istrinya yang tidak percaya itu ternyata tidak menceraikannya, dan ternyata mereka tetap langgeng, tetap harmonis, tetap mempertahankan perkawinan itu, walaupun pasangannya tidak lagi memiliki keyakinan yang mirip atau yang sama dengan pasangannya itu, dengan dirinya, maka orang-orang Kristen itu yang ada dalam keluarga itu mempunyai tugas tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anaknya. Dan disinilah perlunya suatu daya tahan dan daya juang dari orang-orang percaya dalam keluarga tersebut. Terutama ibu yang lebih dekat dengan anak-anak yang mempunyai kesempatan banyak untuk memberitakan firman Tuhan, mengajarkan tentang siapa Kristus, untuk anak-anak mengenal Kristus. Kita ambil contoh misalnya kisah dari Bapak Agustinus, di mana ayahnya belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mabuk-mabukan dan sebagainya. Jadi dia bisa dianggap orang yang tidak percaya atau orang yang belum lahir baru. Sementara ibunya, Monica, tetap setia bersandar kepada Tuhan, berdoa, memohon agar kiranya anak-anaknya dibimbing, diarahkan. Nah, disinilah peran dari ibunya Agustinus, mendoakan, membimbing agar Agustinus menjadi orang Kristen yang setia, yang takut akan Tuhan, yang hidup suci. Alhasil, setelah peristiwa demi peristiwa dilakukan dan mengalami persoalan di dalam kehidupan Agustinus, baik pernah berkumpul bersama seorang wanita dan melahirkan anak wanita itu, dan akhirnya keduanya meninggal, bahkan sampai sakit-sakitan ibunya Agustinus ini, yaitu Ibu Monica. Akhirnya pada suatu ketika Tuhan menggerakkan hati Agustinus untuk bertobat dan dia percaya kepada Kristus. Dan mulai sejak itu ada perubahan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang ibunya terus-menerus bukan saja mendoakan, membimbing, mengarahkan, membawa Agustinus kepada pengenalan akan Kristus. Begitu juga ada banyak kasus-kasus di dalam kehidupan orang-orang percaya, di mana awalnya pasangan itu, keluarga itu belum percaya kepada Kristus. Tetapi karena anugerah Tuhan salah satu pasangannya percaya, dan kemudian pasangan yang percaya itu, entah ibunya, entah ayahnya, tetap setia memberitakan firman kepada anak-anaknya, dan anak-anak itu akhirnya mendapatkan kebenaran firman dan beroleh anugerah yang datangnya dari Tuhan. Dan itu semua semata-mata belas kasihan Tuhan.
Itu alasan yang kedua tidak boleh bercerai. Alasan ketiga, supaya suami yang tidak percaya atau istri yang tidak percaya akan menyaksikan kesaksian iman dari pasangannya, dari istrinya yang percaya atau dari suaminya yang percaya itu, dan mereka menyaksikan buah pelayanannya dari anak-anaknya. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang hidup di dalam pasangan yang seperti itu dengan harmonis, dengan baik, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa melalui kehidupan pasangan orang percaya ini, istrinya atau suaminya yang Kristen ini akan menyatakan kesaksian hidupnya di dalam keluarganya dan bagaimana Tuhan menyatakan itu di dalam kehidupan keluarganya. Dengan tiga alasan ini, maka orang-orang yang ada di Korintus seharusnya tidak bercerai karena kondisinya yang seperti itu. Namun, ada beberapa hal kesulitan. Kesulitan dari pasangan yang percaya kepada Kristus. Hal yang pertama adalah suami dengan posisi dan otoritasnya secara budaya dan sosial ekonomi dapat memaksa dan melakukan tindakan kekerasan kepada istri dan anak-anaknya untuk mengikutinya, menyembah berhala atau meninggalkan hidup dalam Kristus. Ini yang sering terjadi, khususnya dalam konteks kekinian, khususnya di dalam konteks di negeri kita, yang mana begitu primordial, begitu berotoritasnya laki-laki, begitu mendominasinya kekuatan keagamaan mayoritas, sehingga kalau ada istri-istri yang percaya kepada Kristus, ada kemungkinan dengan otoritas dan budaya yang dimiliki laki-laki itu, apalagi sosial ekonomi, dapat memaksa istri Kristen ini, orang-orang Kristen ini untuk mau menyembah apa yang disembah oleh suaminya. Dan ini adalah suatu kenyataan, ini kesulitan. Apakah istri dan anak-anaknya yang betul-betul tetap setia kepada Kristus akan bertahan, atau memang harus memisahkan diri? Ini tidak mudah untuk diselesaikan, harus diperhatikan kasus demi kasus. Memang kita tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga akan dihukum secara hukum positif dari sebuah negara dan akan diadukan ke pihak berwajib untuk dituntut dalam pengadilan. Tetapi dalam keadaan tertentu, situasi seperti ini tidak mudah karena ada otoritas budaya, sosial ekonomi, bahkan tindakan-tindakan yang dapat lebih mencelakai istrinya yang percaya kepada Kristus atau anak-anaknya dan sebaliknya. Dan ini menjadi sesuatu perjuangan iman dan perlulah di sini gereja berperan menjadi orang-orang yang mau melayani, memberikan ruang untuk melakukan konsultasi, diskusi, bahkan juga penggembalaan. Disinilah pentingnya hamba-hamba Tuhan, peran gereja untuk masuk ke dalam keluarga-keluarga yang seperti ini, memberikan dukungan moral maupun juga bahkan dukungan finansial, agar keluarga yang seperti ini tetap dapat bertahan dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan yang lain kecuali bertahan, walaupun mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Kristus, dalam kasus ini, kita harus betul-betul penuh dengan bijaksana dari Tuhan. Jangan sembarangan mengambil satu tindakan sebelum betul-betul jelas apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kesulitannya ada kemungkinan terjadi pemisahan atau perpecahan anak-anak yang berpihak kepada ayah atau ibunya. Kalau terjadi perceraian atau ada terjadi pertikaian konflik dalam rumah tangga keluarga yang mana pasangannya bukan orang percaya, maka ada besar kemungkinan ada anak-anak yang berpihak kepada orang tuanya yang tidak percaya kepada Kristus, dan ada anak-anak yang percaya kepada apa yang diajarkan oleh pasangan yang percaya kepada Kristus. Entah itu ayahnya, entah ibunya. Ada pemisahan, nampaknya secara fenomena berdamai, tetapi secara nomena jelas berbeda. Karena esensi dari kehidupan beriman bukan hanya berkaitan dengan perihal pengetahuan keagamaan dan rutinitas religiusitas, tapi juga berkaitan dengan hakikat keimanan yang sesungguhnya pada diri orang-orang percaya. Apabila terjadi pemisahan atau perpecahan, apa tindakan yang dilakukan seorang suami atau seorang istri yang percaya kepada Kristus? Pertama, bertahan walaupun sulit. Kedua, tetap menunjukkan cinta kasih kepada pasangan dan anak-anak yang berbeda keyakinan. Ketiga, tetap menjaga keharmonisan dengan kondisi yang seperti itu. Bahkan yang keempat, bisa jadi memisahkan diri dan terjadi perceraian. Ini realita yang harus dihadapi.
Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan satu bagian ayat yang menjadi kerangka penebusan, yaitu hidup dalam damai sejahtera Kristus. Di ayat 15, khususnya bagian B dikatakan, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya, kalau ada keluarga yang seperti itu, ingat dan selalu ingat apa tujuan Tuhan memanggil orang-orang percaya itu, memanggil istrinya atau suaminya yang percaya kepada Kristus, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera merupakan hidup yang tidak mudah dalam konteks kehidupan keluarga dengan pasangan yang belum percaya. Apalagi anak-anak sudah dihadirkan Tuhan dalam keluarga itu. Hidup dalam damai sejahtera berarti ada kedamaian hubungan dengan Allah secara pribadi. Ada kedamaian hubungan dengan diri, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga besar dari pasangannya, dengan lingkungan sekitar, dengan kehidupan sehari-hari. Hidup damai sejahtera berarti berpusatkan kepada Kristus yang memberi ketenangan, kesabaran, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Ini tidak mudah untuk diterapkan karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda dan masing-masing orang punya pergumulan yang berbeda-beda. Tentunya kita harus bisa memberikan solusi yang terbaik dan tidak segera kita kalau ada di dalam pihak luar, kita menyaksikan ada pasangan yang seperti itu, ada anak-anak yang dibesarkan dalam pasangan yang tidak seiman begitu, maka kita dari pihak luar atau gereja tidak boleh yang pertama meninggalkan perhatian kita, doa kita dari mereka. Yang kedua, tidak punya mental menghakimi dan menilai seolah-olah mereka benar-benar melakukan tindakan kejahatan. Ketiga, perlu adanya satu sikap untuk tanda kutip bertoleransi tanpa kompromi terhadap situasi itu. Dan terakhir, hidup dalam damai sejahtera. Hadirkanlah kasih dan kebenaran Kristus dengan konkret. Apabila pasangannya yang belum percaya itu melaksanakan suatu ritual keagamaannya, hadirkanlah kasih dan kebenaran Kristus. Menolong, membantu, dan tidak kompromi tentunya. Demikian juga kalau ada pergumulan dan kesulitan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, maka apa yang dinasihati Paulus kepada jemaat Korintus dapat kita terapkan dalam konteks saat ini. Kiranya dengan pembahasan ini, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus dapat menimba kembali pengertian ini dari Alkitab dan memohon bijaksana dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menerapkan kebenaran-Mu dan berilah hikmat bijaksana bagi keluarga-keluarga yang mengalami seperti dalam perenungan pada video ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan bijaksana, hikmat jalan keluar, dan kiranya keluarga-keluarga yang seperti itu diberikan kesempatan untuk mereka boleh mendengarkan, menyaksikan berita Injil, kasih Kristus dan kebenaran-Mu. Kiranya setiap keluarga kami hidup dalam damai sejahtera Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.